Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadli Al-Hadi. Saya dari Prodi Teknik Elektro, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan seminar kerja praktek saya dengan judul Pemeliharaan Trafo Distribusi pada Jaringan Tegangan Menengah Penyulangan Kentungan 10, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, oleh M. Fadli Al-Hadi, NIM 3112-190016. Abstrak merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam penyaluran tenaga listrik dari gardu distribusi ke konsumen. Dampak kurangnya pemeliharaan dapat menyebabkan kerusakan pada trafo distribusi sehingga kontinuitas pelayanan tersebut akan terganggu. Terjadi pemutusan aliran listrik dan pemadaman. Dengan adanya pemadaman merupakan suatu kerugian yang menyebabkan energi listrik PLN tidak terjual. Manajemen pemeliharaan trafo distribusi juga merupakan suatu kegiatan wajib yang dilaksanakan oleh PLN dengan tujuan agar meminimalisir kerugian yang terjadi, antara lain lifetime trafo menjadi panjang dan kontinuitas pelayanan energi listrik ke konsumen tetap terjaga. Trafo suatu peralatan yang sangat penting dalam pencantuman energi listrik di sistem distribusi tegangan menengah sampai tegangan rendah. Oleh karenanya kerja praktek yang dilaksanakan mengambil tentang pemeliharaan trafo khususnya pada trafo distribusi yang berada di penyulang JTM Kentungan 10. Tujuan khusus pelaksanaan kerja praktek ini adalah secara garis besar untuk lebih mengerti tentang sistem distribusi. Secara terarah adalah pengaruh dan pemelihara trafo distribusi. Tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan adalah cara pemeliharaan trafo distribusi tipe portal dan CSP yang dipasang pada tiang jaringan listrik. Teori pemeliharaan transformator distribusi. Yang pertama itu tujuan pemeliharaan. Tujuan pemeliharaan peralatan listrik adalah untuk menjamin kontinuitas penyaluran tenaga listrik dan menjamin keandalan, antara lain yang pertama untuk meningkatkan reliability, availability, dan efisiensi, untuk memperpanjang umur peralatan, yang selanjutnya mengurangi risiko terjadinya kegagalan atau kerusakan peralatan, yang keempat meningkatkan safety peralatan, yang kelima itu mengurangi lama waktu padam akibat sering gangguan. Yang kedua, jenis-jenis pemeliharaan yaitu predictive maintenance, preventive maintenance, corrective maintenance, yang terakhir itu breakdown maintenance. Pemeliharaan trafo distribusi jaringan tegangan menengah penyulang kentungan 10. Yang pertama yaitu cara perawatan trafo distribusi. Langkah pelaksanaan perawatan trafo distribusi dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama persiapan, yang meliputi melakukan survei lapangan seperti pengukuran trafo, pengecekan visual, pengecekan dengan infrared. Yang selanjutnya pencapaian kondisi lapangan ke petugas. Yang selanjutnya pemberitahuan pemadaman ke pelanggan. Yang kedua itu pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan trafo. Untuk mempermudah dalam pengamatan di lapangan diperlakukan diagram satu garis titik letak komponen trafo merupakan sistem proteksi terhadap gangguan beban lebih atau fuse cutout, serta surya petir atau arrestor seperti terlihat pada gambar berikut. Langkah-langkah pemeliharaan trafo distribusi dijelaskan sebagai berikut. Mempersiapkan material, peralatan kerja, dan ketiga dengan baik. Yang selanjutnya mengukur parameter tegangan operasi trafo dan arus beban trafo sebelum memulai pekerjaan. Yang selanjutnya kurangi beban trafo dengan cara membuka saklar. Setelah itu lepas satu persatu fuse bila beban tidak terlalu besar. Yang selanjutnya pembebasan tegangan dengan membuka FCO. Terus selanjutnya hubungkan kabel pentanahan yang sudah dihubungkan ke elektroda pentanahan, mulai dari keempat busing trafo sisi tegangan rendah, lalu ketiga busing trafo ke sisi tegangan menengah. Selanjutnya buka kabel atau kawat yang terhubung pada terminal kabel masuk dan kabel keluar. Yang selanjutnya itu kawat yang sudah terlepas hubungkan
jadi satu dan tersambung pada kabel pentanahan. Yang selanjutnya, lakukan pemeriksaan kondisi trafo distribusi secara teliti. Dari hasil kegiatan di atas diambil kesimpulan, yang pertama itu trafo dalam keadaan baik dan layak dioperasikan. Yang kedua, trafo dalam keadaan kurang baik, perlu ada perbaikan sebelum dioperasikan. Yang ketiga, trafo dalam keadaan rusak, perlu penggantian. Yang kedua, pemeliharaan komponen trafo distribusi atau fuse cutout. Periksa kembali baut-baut dudukan CO, kencangkan bila perlu. Periksa kembali baut-baut pada terminal CO, kencangkan bila perlu. Berikan inhibitor pada lidah CO dan engsel cutout. Terus sesuaikan penggunaan fuse link cutout berdasarkan kapasitas trafo. Arrestor, periksa baut-baut pada terminal arrestor, kencangkan bila perlu. Periksa kembali baut koneksi dan baut arrestor, kencangkan bila perlu. Gantilah kawat atau konduktor connection arrestor dengan menggunakan kawat. Apabila masih memakai kawat konduktor yang keras dan kaku, ukurlah grounding arrestor dengan tester nilai standar kurang dari 2 ohm. Apabila lebih besar, maka perbaiki dengan menambah ground rod, memperdalam rod dan memparalel ground rod. Ukurlah tahanan isolasi pada arrestor. Terus ukurlah arus bocor di grounding arrestor dengan tank ampere. Selanjutnya itu transformator. Yang pertama itu bushing primer, bersihkan isolator bushing primer dengan lap bersih. Terus periksa simbol urutan pas pada bushing, tulis yang baru jika sudah terhapus. Periksa baut terminal bushing, kencangkan bila perlu. Bila dilengkapi dengan kawat baja 10 mm, periksa kondisinya, jika rusak segera ganti. Dan aturlah jarak sparking rod selebar 13 cm. Selanjutnya periksa seal, jika rusak segera ganti untuk menghindari rembesan air atau udara yang masuk. Bila ada bekas pada bushing primer, segera ukur tahanan isolasi trafo tersebut. Aturlah kawat konduktor dan menuju bushing agar membentuk seperti layar angsa, agar rembesan air melalui ujung bushing primer dapat terhindar. Bushing sekunder, bersihkan isolator bushing primer dengan lap bersih. Periksa baut terminal bushing, kencangkan bila perlu. Untuk trafo kurang besar dari 160 kV, pasang plat tembaga ukuran 4x40 x 90 mm pada terminal bushing. Jika rusak, retak atau segera ganti untuk menghindari rembesan air dan udara masuk. Periksa simbol urutan fase pada bushing, tulis yang baru jika sudah terhapus. Terus periksa ukuran kabel inlet trafo untuk ukuran kurang dari 100 kV ampere. Ukur kabelnya 70 mm untuk trafo lebih dari 160 kV, ukuran kabelnya sekitar 150 mm. Terus periksa kabel sepatu pada terminal bushing, jika rusak atau ngepong segera ganti. Periksa kondisi kabel inlet trafo dengan megger, jika ada short circuit dengan bodi trafo dan segera ganti. Tap changer, periksa mekanik kerja dari tap changer, atur posisi tap changer pada beban kosong sehingga tegangan yang keluar fase netral sesuai dengan nameplate trafo. Bodi trafo, bersihkan bodi trafo. Jika berkarat segera cat total dengan warna abu-abu. Kencangkan baut-baut packing atau tangki trafo yang kendor. Gantilah packing jika ada rembesan oli di bodi trafo, bushing, dan tempat pengambilan sampel minyak. Yang kelima itu RD bodi trafo. Periksa pentanahan bodi trafo. Jika tidak ada, maka segera pasang. Yang selanjutnya periksa baut penghubung kawat pentanahan di bodi trafo dan kerangka LV board. Jika kendor maka kencangkan. Terus periksa kondisi kawat pentanahan dan ukur besar tahanan pentanahan.
Dan selanjutnya itu low voltage atau yang pertama itu low voltage panel, periksa kondisi low voltage panel, bersihkan bagian dalam dan luar panel. Berilah kapur barus atau tutup lubang low voltage panel untuk mencegah hewan masuk. Dan selanjutnya perbaiki engsel dan grendel pintu dengan memberikan grease bila rusak tidak bisa diperbaiki, ganti dengan yang baru. Yang selanjutnya itu saklar utama, periksa mekanik kerja dan dari saklar tersebut. Jika timbul ketidakserempakan, buka tutup saklarnya, kencangkan baut mur pada terminal in-out saklar bila perlu, berilah vaseline pada kontak saklar, terus ukur tahanan isolasi antara fase-fase dan fase bodi nilai, minimal tahanan isolasinya adalah 1000 kali tegangan kerja. Dan selanjutnya itu sekring jenis antifuse. Terus periksa kondisi sekringnya, jika putus segera ganti, pasanglah antifuse sesuai dengan kapasitas trafo dan arus, beban lin saat beban puncak. Yang ketiga itu fuse holder, periksa kondisi bus bar dan isolator dudukannya, bila rusak segera ganti, periksa kerapatan penjepitan pisau antifuse, segera setel kembali pernya, periksa kekencangan pengikatan mur-mur antara terminal masuk dengan bus bar. Terus selanjutnya itu beri vaseline pada kontaknya, jika masih ada bekas gemuk bersihkan dulu dengan cleaner. Yang keempat itu sepatu kabel, periksa kondisi sepatu kabel pada semua koneksi TLV board, segera ganti jika rusak maupun terbakar dan sesuaikan dengan jenis konduktor yang terpasang serta ukurannya. Berilah isolasi pada ujung konduktor dan sepatu kabel untuk menghindari adanya oksidasi. Yang kelima itu grounding, periksa kondisi pentanahan di low voltage board, jika tidak ada atau rusak pasang yang baru, kencangkan baut koneksi pada pertanahan, terus periksa kondisi kawat pentanahan dan ukur besar pentanahan dari bodi trafo, nilainya kurang dari 5 ohm. Apabila lebih besar maka harus diperbaiki dengan cara memperbanyak elektroda yang ditanam, terus memperdalam pentanahan elektroda yang sudah ada. Di sini gambar-gambarnya. Terima kasih. Assalamualaikum.